Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Kurnia, NIM B91219115, ingin menjawab UAS retorika yang dosen pengampunya Al-Mukarram Bapak Sunarto. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kita mengendalikan emosi negatif. Cara kita mengendalikan emosi negatif adalah memperbanyak rasa sabar. Tidak semua masalah diselesaikan dengan keras kepala atau otaknya lagi panas. Ketika otaknya lagi panas, diamlah, atau berdoalah, wudhu, sholat dan lain sebagainya sampai hatinya menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka solusi akan berdatangan. Namun ketika kita sedang marah-marahnya, maka setan yang datang, bukan solusi yang datang. Jadi mulai sekarang ketika ada masalah, ketika ada apapun yang menyebabkan energi negatif kita keluar, kontrol diri, kemudian sholat, wudhu, dan lain sebagainya yang buat hati kita dingin. Setelah dingin, akan ada solusi di balik masalah tersebut. Kemudian soal nomor 2 adalah bagaimana caranya agar pendengar bisa paham apa yang kita bicarakan. Yang pertama, caranya adalah apa yang kita bicarakan tidak keluar dari konteks. Kemudian apa yang kita bicarakan itu menarik untuk didengar. Jangan sampai membuat pendengar mengartikan banyak hal. Jadi pilah-pilah kata, rangkai kalimat dengan yang sebaik-baiknya agar pendengar tidak salah arti. Jadi ketika kita berpidato atau yang lain, sebelum kita melakukan, kita harus persiapan yang matang, persiapan batin, persiapan kata-kata, kalimat yang nanti kita akan pidatokan agar orang tersebut tertarik kepada pidato kita. Jangan sampai annoying atau kita pidato panjang lebar, nanti orang tidak tahu apa yang maksud kita. Yang terpenting sih bahasa dan kalimatnya menarik dan tidak menuju kata-kata yang rumit, yang bisa dimengerti dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga adalah apa sih percaya diri? Bagaimana cara kita mengembangkan kepercayaan diri kita? Percaya diri adalah sifat di mana kita pede dengan apa yang akan kita sampaikan. Rasa tidak malu, tidak grogi, dan paham tentang apa yang kita bicarakan nanti. Terus bagaimana cara kita membangun percaya diri? Itu dengan latihan. Walaupun beberapa kali pasti grogi itu pasti ada. Cuman kita harus berusaha bagaimana grogi itu hilang, percaya diri itu ada. Kemudian sebelum naik ke podium, kita harus persiapan semaksimal mungkin agar ketika kita berpidato semua berjalan dengan lancar, grogi hilang, percaya diri kita keluar. Ketika percaya diri kita keluar, maka ketika pidato tidak hilang materinya, tidak tergesa-gesa dan tidak bingung.
Pertanyaan yang keempat dan yang terakhir, mengapa kita sebagai orator harus menganalisis pendengar dulu sebelum kita berpidato? Karena materi-materi yang kita pidatokan itu berbeda-beda tergantung dengan pendengar. Ketika yang mendengarkan adalah anak muda, maka bahasanya bahasa gaul, bahasa sehari-hari, agar materi kita mudah diterima. Nah, kalau pendengarnya orang yang sudah lanjut usia, maka pidato kita pidato resmi, bahasa-bahasanya yang gampang dicerna, bahasa-bahasa yang mudah, bahasa-bahasa yang ringan, sehingga orang yang lanjut usia tersebut bisa paham. Jadi ketika kita tidak observasi atau tidak menganalisis pendengar, ketika kita membawakan bahasa gaul namun yang mendengar adalah orang yang lanjut usia, maka orang tersebut tidak tertarik, soalnya itu bukan ranahnya, bukan masanya. Nah, jadi daripada kita capek-capek pidato tidak masuk di pendengar kita, maka kita harus observasi dan menganalisis siapa sih pendengar kita ketika kita pidato. Terima kasih. Itulah 4 jawaban dan 4 pertanyaan yang saya paparkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa subiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan yang lain, sehingga kita bersama bisa menikmati indahnya dunia dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang melanda dunia ini, yaitu virus corona. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kita umat manusia bisa keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Semoga kita semua umat manusia bisa mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana bisa terjadi perayaan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan salah satu tanggal penting dalam kalender Islam yang ditandai dengan puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Perayaan ini memperingati kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 2, Allah berfirman bahwa perintah itu disampaikan Allah pada Nabi Ibrahim melalui mimpinya
dan anaknya yang bernama Nabi Ismail pun menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Allah. Arti syafaat ayat 2, maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai anak ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi yang mimpinya datang dari Allah untuk menyembelih anaknya. Padahal Nabi Ismail adalah anak yang paling disayangi, anak yang paling ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim. Namun Allah menyeru kepadanya untuk menyembelihnya. Namun ketaatan Nabi Ismail kepada ayahnya dan kepada Allah, maka Nabi Ismail rela untuk dirinya disembelih karena Allah. Kemudian singkat cerita, keesokan hari ketika semua sudah siap untuk menyembelih Nabi Ismail, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan domba. Hal ini sesuai dengan Quran surat As-Saffat ayat 7 yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Untuk memperingati ujian Allah atas Nabi Ibrahim, umat Islam pun melakukan penyembelihan daging kurban dan memberikan kepada fakir, miskin, dan yang membutuhkan. Dari cerita di atas bagaimana peristiwa Idul Adha terjadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa ketaatan kepada Allah akan diganti dengan kebahagiaan. Kita bisa melihat bahwa ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan apa yang dikatakan Allah, maka Nabi tersebut diberikan ganti. Tidak jadi Nabi Ismail yang disembelih, melainkan adanya domba atau kambing. Maka taatlah kepada Allah dengan bagaimana caranya, dan menaati semua yang dianjurkan dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan hal-hal kebaikan, hal-hal yang kebahagiaan yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin ketika hidup di dunia hal tersebut belum terrealisasi, mungkin Allah sudah mempersiapkan tempat yang indah, tempat yang mulia kita ketika kembali kepada Allah, dan Allah akan menempatkan kita di surga-surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain bukanlah harta, bukanlah tahta, bukanlah apa yang kita miliki di dunia, melainkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua di dunia hanya titipan dan kita harus menjaga, tapi jangan terlalu berpikiran terhadap duniawi. Boleh berpikiran terhadap duniawi, cuman akhiratnya juga dipikirkan, karena semua akan kembali kepada Allah. Semoga kita semua kembali kepada Allah dengan sangu yang banyak, sangu kebaikan yang
insya Allah bisa menjalankan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.